bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Siapa kedua orang tua? Kedua orang tua itu adalah ayah kakek moyang kita. Yang bukan karena mereka kita tidak ada. Itu adalah kakek moyang kita ataupun ayah ibu kita langsung. Itu adalah termasuk yang harus kita syukuri, dan termasuk kita mensyukuri orang tua kita. Kita tahu sekarang alhamdulillah ternyata bujuk asem itu ternyata kakek moyang kita, dan insya Allah mulai hari ini dan seterusnya akan masuk di dalam bacaan Fatihah Yasin saya. Karena kemarin itu masih saya bingung, itu kita ini cucu dari Kerawi dari sisi mana, tapi alhamdulillah sekarang sudah tampak, sehingga saya mewakili daripada keluarga Al-Habib Abdullah Al-Hinduan, tepatnya daripada keluarga Al-Habib Muhammad Al-Hinduan, suami daripada Nyai Asma, sangat bangga, sangat bahagia dengan adanya fakta ini, dan semoga jalinan silaturahmi ini terus akan tersambungkan, dan semoga suatu waktu nanti kami diberikan juga kesempatan untuk mengadakan haul di Pondok Dalwa di Bangil sana insyaallah. Kita siap untuk menjadi tuan rumah sebagaimana K4, dan kita menunggu, dan semoga bagian kita nanti di Pondok Dalwa itu setelah pandemi selesai, karena kalau belum pandemi selesai kita kayaknya kurang kuat seperti K4 izinnya. Jadi kalau di sana ini kemarin saya minta izin untuk multaqo sanawi untuk mereka yang alumni Madinah, itu 1 bulan 20 hari baru keluar izinnya. Tapi setelah keluar izinnya tidak memungkinkan dengan syarat yang ada itu yang dibuat, diantaranya harus pakai antigen yang mau kumpul situ. Masa saya suruh kiai-kiai untuk antigen, akhirnya nggak jadi di Dalwa. Nah, semoga kami dikasih kesempatan 2 tahun lagi. Kalau tahun depan saya nggak tahu masih ada pandemi atau tidak. Saya berharap semoga tidak ada lagi pandemi, dan semoga kita ini kembali seperti asal insyaallah berkat pertemuan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang daripada anak cucu Kiai Muhammad Rawi, kita harus ambil suatu contoh, suatu ibrah. Kalau kita ingin punya anak cucu seperti anak cucu beliau, maka contohlah beliau. Dan tidak ada seorang pun yang mencontoh beliau kecuali karena beliau itu mencontoh kakek moyangnya juga. Dan begitu seterusnya karena mereka itu mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga disebutkan oleh seorang musafir, seorang mufassir dalam Al-Quran mengenai ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu bukan hanya di dalam meneladani akhlaknya, meneladani amaliyahnya, aktivitasnya setiap hari, tidak. Tetapi semua keadaannya pun juga akan dialami oleh siapa yang meneladani akhlaknya, siapa meneladani keadaannya. Oleh karena itu sekarang baru tersingkap ibu-ibu. Saya ini bangga lahir daripada rahim saya punya ibu, karena ibu saya adalah cucu yang kelima dari Kiai Muhammad Rawi. Sedangkan ayah saya tidak ada hubungan dengan Kiai Muhammad Rawi, tapi alhamdulillah ibu saya ada hubungan dengan Kiai Muhammad Rawi. Baru tahu sekarang, oh pantas kalau saya punya ibu itu cucu daripada Kiai Muhammad Rawi. Karena apa? Sampai sekarang saya belum pernah melihat seorang wanita solihah seperti saya punya ibu. Saya berani bersumpah di sini, demi Allah saya bersumpah, ibu saya ini 27 tahun kawin bersama ayah saya Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah, yang sekarang santri dan satuannya sudah 12.500. Itu tidak pernah berantem sama sekali, nggak pernah marah pada suaminya sama sekali. Demi Allah saya bersumpah, nggak pernah minta kepada suaminya, kepada saya punya ayah sama sekali. Dan alhamdulillah 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran, sampai sekarang sudah sepuh, kena penyakit Parkinson, maka beliau sudah kadang lupa, kadang lemah, kadang ngantuk, waktu baca Quran dia tidur sendiri dan sebagainya. Baru tahu saya, oh ternyata saya punya ibu begitu, itu berkat kakeknya Kiai Muhammad Rawi. Oleh karena jangan kita katakan bahwasanya yang semacam ini tidak ada. Ada seseorang daripada keluarga yang bermimpi Nabi SAW itu berkali-kali diimpikan beliau itu memeluk cucunya. Saya punya ibu dan dicium dahinya ini. Kenapa? Karena beliau itu telah menggunakan kesempatan yang ada dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya dia itu menjadi seorang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan seharusnya
bagi anak cucu orang yang soleh, anak cucu seorang wali, itu mudah untuk melaksanakannya. Cuma sebagaimana kita tahu bersama-sama, bahwasanya yang namanya setan itu adalah orang-orang yang makhluk Allah yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika kedatangan iblis untuk pertama kalinya, di mana iblis itu datang kepada Nabi Muhammad dan dia berkata kepadanya, "Galia Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa." Kaget Nabi Muhammad ketika iblis berkata demikian. Maka dari saat itulah kemudian dia berkata kepada Jibril, "Galia Jibril, apa maksud perkataan dia?" Maka kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, "Galia Muhammad, tidak ada seorang pun nabi, seorang rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali untuk digoda dan dijerumuskan, kecuali engkau. Dia datang kepada kamu untuk supaya mendengarkan perintahnya Allah Ta'ala." Untuk apa perintahnya? Untuk mendengarkan semua pertanyaannya Nabi Muhammad itu harus dijawab dengan jujur. Maka subhanallah, di antara yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada iblis, di antara yang pertama kali ditanyakan, "Siapakah manusia yang paling kau benci?" Maka dijawab oleh iblis, "Engkau. Dan siapapun yang berjalan seperti jalannya engkau. Dan siapapun yang membantu perjuangannya engkau. Dan siapapun yang ada hubungan dengan perjuangan engkau, itu adalah orang-orang yang paling aku benci." Sehingga sudah kita tahu bahwa iblis itu benci kepada kita, sehingga dia itu merasuk. Banyak para wanita yang kemudian menjadi istri yang tidak baik kepada suaminya. Banyak suami kemudian dia tidak baik bagi istrinya, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan apa? Karena bencinya, dendamnya kepada Kiai Muhammad Rawi itu nggak cukup sampai beliau itu meninggal. Dibiarkan begitu saja. Setelah meninggal Kiai Muhammad Rawi, lalu tidak akan dibalas dendamnya. Tidak, terus. Kenapa? Berkat Kiai Muhammad Rawi, berapa banyak orang yang bertobat pada saatnya, pada zaman itu, daripada murid-muridnya, pecintanya dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dendam itu masih ada. Anak-anaknya akan dirusak, cucu-cucunya akan dirusak, cicit-cicitnya akan dirusak. Tapi insya Allah kekuatannya, yang namanya kekuatan malaikat yang bersama kita, insya Allah lebih kuat daripada kekuatan setan, berkat Kiai Muhammad Rawi. Oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapa Kiai Muhammad Rawi sehingga kita merasa bangga menjadi anak cucunya? Dengan apa Kiai Muhammad Rawi itu bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa? Ini yang harusnya kita gali sekarang ini. Untuk apa? Kita terapkan kepada anak cucu kita. Kita sekarang berada di zaman fitnah, zaman yang sangat luar biasa, dahsyatnya fitnahnya luar biasa. Zaman yang dikatakan kalau seumpama ada seorang guru, ustadz, kiai yang mengawasi seorang murid selama 24 jam dengan lingkungan yang ada sekarang ini, masih kalah dengan pengaruhnya lingkungan yang ada sekarang ini. Bagaimana kalau seumpama pengawasan daripada seorang guru dan kiai itu kurang daripada 24 jam? Ini zamannya sekarang ini. Sehingga saya teringat bagaimana saya punya abah bilang begini, orang bikin pesantren itu, para kiai-kiai dahulu, para asatidzah dahulu, itu mereka itu bikin pesantren itu pertama kali yang dilihat itu untuk menyelamatkan anak keturunannya. Dan subhanallah, kita lihat sekarang ini bagaimana Kiai Muhammad Rawi sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang muallim, sebagai seorang wali, sebagai seorang yang dicintai dari bangga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat anak cucunya itu banyak daripada mereka kalangan-kalangan para kiai. Ini yang harusnya kita jaga. Karena mereka tahu, sangat-sangat tahu betul bahwasanya tidak mungkin bisa selamat anak cucu kita, terutama di akhir zaman ini, daripada fitnah yang begitu dahsyat kecuali dengan ilmu. Ilmu yang diajarkan para ulama, ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Alhamdulillah, setelah saya selesai belajar di Pondok Dalwa, saya meneruskan belajar ke Haramain. Saya berguru pada Profesor Dr. Syekh Muhammad Aliul Maliki. Saya berguru juga pada Habib Zain bin Ibrahim Besumit di Madinah, Habib Umar bin Habib, Habib Salim Syatiri, dan banyak para habaib kaliber. Dan setelah saya pulang, saya teruskan S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang dan juga di UTM Malaysia. Alhamdulillah ya, di UIN Malang sudah selesai dengan waktu 3 tahun dengan predikat cum laude. Alhamdulillah, berkat kakek moyang kita. Tapi alhamdulillah, setiap hari kalau semua saya bertemu dan berjumpa dengan saya punya ibu, saya cium tangannya, saya cium dahinya, kemudian saya cium kakinya. Setiap hari. Saya mau berangkat tadi pagi, saya kasih tahu saya mau berangkat hari ini untuk menghadiri haul Kiai Rawi.
Beliau masih sempat dalam keadaan semacam itu, lemah dan sebagainya, masih sempat. Nanti di situ itu melewati babanya, ada 2 babanya, ada halatinya 1, silaturahmi sana. Saya dikasih bingkisan, nanti hatikan sama babanya situ 1, yang satunya lagi, semuanya lengkap. Coba lihat bagaimana didikan kepada seorang wanita, seorang ibu, dan didikan kepada seorang ayah, yang ketika saya meninggal, saya punya ayah, itu anak-anaknya itu bingung semuanya. Siapa yang kamu menyampaikannya? Karena pas saya punya ibu itu bilang pada anak-anaknya, saya mau ke Surabaya, mau beli alat yang baru keluar. Apa itu? Kompor yang bisa dinyalakan di mana saja, pakai gas yang dimasukkan itu, yang pakai yang kecil itu. Nah, saya punya ayah itu senang kalau minum kopi itu panas-panas, teh panas-panas. Beliau berangkat ke Surabaya ingin membuat surprise buat saya punya abah. Ketika berangkat ke Surabaya, ternyata ayah saya meninggal dunia. Kita tahu alasannya berangkat ke Surabaya itu apa, sehingga kami bingung siapa yang menyampaikan. Subhanallah, begitu ibu saya sudah sampai di pintu gerbang, kami minta tolong kepada paman kami, yaitu Habib Idrus bin Muhammad Al-Hinduan, untuk memberitahukannya. Kami sudah merasa khawatir apa yang akan terjadi, bagaimana keresahannya, bagaimana kegalauannya, bagaimana jeritnya dan sebagainya. Tapi ternyata subhanallah tidak meneteskan air mata sama sekali. Sampai melihat jasad ayah saya tidak meneteskan air mata sama sekali. Sampai pagi harinya setelah dimandikan, maka kemudian anak-anaknya semua dipanggil. Kami berlima diperintahkan untuk kami bersumpah di depan jasad abah saya, untuk kami semuanya bersatu padu, tidak saling gotok-gotokan, tidak bertengkar, bersatu padu dan membesarkan pondok Dalwa pada waktu itu. Dan kami berjanji, alhamdulillah sampai sekarang Dalwa terus. Pada waktu saya punya abah meninggal, murid jumlahnya 750 dan sekarang sudah 12.500. Ini semuanya apa? Karena tingkat seorang ibu. Begitu jenazah dibawa ke makam, baru setelah itu dikunci. Entah apa yang terjadi, baru ibu saya menangis pada waktu itu. Kenapa tidak meneteskan air mata? Karena ingin mendidik anak-anaknya untuk supaya kuat mereka. Kami waktu ditinggal, saya punya abah umur 23, saya punya kakak umur 25 tahun. Diberikan sebuah tanggung jawab yang besar seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat seorang ibu yang salihah, alhamdulillah kami bisa melangsungkannya, dan itu semua berkat daripada kakek moyangnya. Saya masih ingat bagaimana Nyai Asma, beliau itu selalu memanggil anaknya, walaupun anaknya sendiri, tapi yang Syarifah itu panggil Ipa. Kepada suaminya yang Sayyid itu, dia itu begitu menghormat dan sebagainya. Ini sebuah contoh didikan daripada ibundanya. Saya punya ibu, jam 2 malam sudah bangun. Lalu mereka, biasanya saudara-saudara ibu saya itu baca Quran itu sampai jam 8 pagi. Oleh karenanya biasanya 3 hari hatam Quran, 3 hari atau Quran. Saya masih ingat yang mengajari ibu saya ngaji itu, saya punya babah, Hubabah, yaitu Hubabah Kalsum. Tadi saya sudah pergi ke sana, istrinya Habib Ali bin Yahya. Hubabah Kalsum ini berangkat bisa ngajinya dan belajar ngajinya kepada Kiai Ilyas yang di Lubuluk itu. Beliau cerita kepada saya, pada waktu itu Kiai Ilyas itu bacaannya itu tidak ada seperti, tidak ada duanya. Paling bagusnya tajwid bacaan itu adalah Kiai Ilyas. Jadi ibu saya belajarnya Al-Quran itu dari sanadnya itu pada Kiai Ilyas. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka itu bisa menghasilkan anak-anak yang hebat, itu karena orang tua yang hebat. Sekarang ini sudah beda. Banyak di antara kita yang memanjakan anak kita dengan dunianya. Banyak di antara kita yang tidak bisa tahu meletakkan dirinya di mana posisinya, sehingga anak-anaknya banyak yang keluar daripada jalurnya. Akhirnya mereka keluar daripada jalur yang diinginkan oleh kakek moyangnya dan tidak mendapatkan keberkahan daripada kakek moyangnya. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, sekarang ini kalau kita ingin mengembalikan pamor, mengembalikan keberkahan, mengembalikan kejayaan daripada Kiai Muhammad Rawi, tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ilmu yang memberikan penyelamatan. Ini adalah ilmu yang menjadikan kita itu dalam keadaan sedih, tapi